Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Kali ini kita akan memberikan tutorial terkait dengan cara membuat diagram UML. Untuk itu ikuti terus tutorial ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita menuju ke TKV. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang saya hormati, kali ini pada tutorial ini kita akan membahas tentang cara mendesain diagram Unified Modeling Language atau yang biasa dikenal dengan UML. Nah, pada tutorial 1 ini sebelum masuk ke praktikum, kami akan menjelaskan kepada saudara-saudara semuanya tentang pengantar praktek UML itu sendiri. Jadi pada pokok bahasan yang kali ini akan kita bahas, yang pertama nanti kita antarkan teman-teman sebelum praktek UML. Jadi sebelum lanjut ke berikutnya atau tahap berikutnya, kami menjelaskan kami menyampaikan bahwa untuk membuat diagram UML ini atau tutorial ini, kami berpijak atau mengambil referensi yang kami gunakan, sumber yang kami gunakan adalah materi yang pernah kami dapat selama mengikuti perkuliahan di Pasca Sarjana dulu di salah satu kampus di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Jadi pada materi sistem analisis design and method dulu, kalau nggak salah semester 3, kami mendapat slide PowerPoint. Ini jumlahnya cukup banyak teman-teman, sekitar 20 slide. Nah, itu untuk satu semester. Di luar itu kami juga mendapat tugas-tugas lain seperti review jurnal dan lain-lain sebagainya. Nah, dari 20 slide ini, dosen kami sekarang alhamdulillah sudah prof, yaitu Profesor Sarjon David. Beliau membuat slide ini setelah kita cross-check juga, setelah kita tanyakan ke beliau yang bersangkutan. Beliau mengambil sumber atau referensi dari 20 slide ini. Kita coba tanya buku yang beliau gunakan waktu itu. Penasaran saya tanya, dan ini jawaban dari beliau. Bukunya adalah berjudul System Analysis and Design Method, edisi ke-6, yang dikarang oleh Jeffrey L. Quinton, Lonnie de Bentley, Kevin C. Ditman. Jadi setelah kita telusuri, bukunya sebenarnya ada teman-teman, tapi pada saya sendiri ini belum mendapatkan buku yang seperti ini. Saya berharap mudah-mudahan dalam beberapa bulan lagi ada yang versi Indonesianya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman, jadi bisa kita beli dan kita miliki referensi ini. Jadi ketika nanti ada teman-teman kita yang mencoba, mohon maaf, bukan bermaksud mendebat atau kita didebat atau argumen kita ada gitu ya. Jadi buku kita yang kita gunakan berpijak pada buku ini, nah gitu ya. Jadi teman-teman bisa menjelaskan gitu ya, dari mana referensinya gitu. Jadi teman-teman, kembali ke slide tadi. Untuk UML sendiri sebenarnya yang harus saya jelaskan di awal ini untuk teman-teman ketahui bahwa sebenarnya kita dalam melakukan perancangan SISFO ini kita harus menggunakan minimal 4 diagram yang terdapat gitu ya, dapat dalam UML. Apa saja yang 4 itu?
Satu, yang Anda harus rancang adalah use case diagramnya. Yang kedua, biasanya setelah use case dirancang, teman-teman diminta untuk membikinkan atau menuangkan lagi ke dalam bentuk activity diagram, atau bahasa kitanya diagram aktivitas ya. Yang ketiga adalah sequence diagram. Mohon maaf, ini tulisannya kalau nggak salah seperti ini teman-teman, tapi kalau seandainya ada yang nggak pakai E nih Pak, atau kalau nggak salah seperti ini, jadi nggak apa-apa lah, karena ada sedikit lupa ya di awal ini. Berikutnya yang terakhir yang saya ketahui atau yang mesti kita rancang adalah kelas diagram. Jadi 4 ini minimal ya, kalau saya menganjurkan malah ada lebih dari 4 diagram ini. Tapi yang jelas paling minimal seandainya teman-teman mau merancang siswo atau aplikasi apa gitu, jadi ada 4 ini yang harus teman-teman kerjakan. Dimulai dari use case diagram, dilanjutkan dengan activity, dilanjutkan lagi dengan sequence diagram, dan terakhir kelas diagram. Nah, kelas diagram ini nanti akan dilanjutkan sebenarnya kalau bisa di convert ini kelas diagram ini langsung menjadi cikal bakal dari desain apa kita ya, desain apa namanya ini, desain database kita. Jadi kelas diagram ini menjadi cikal bakal dari desain database kita. Nah, yang 4 ini teman-teman harus kuasai bahannya. Kalau saran saya sih, selain dari referensi ini, teman-teman juga bisa mengambil dari referensi yang lain. Paling tidak teman-teman tahu ini contohnya, lalu kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya insya Allah. Nah, sebelum ditutup pada sesi pengantar praktek UML ini, saya menjelaskan pada teman-teman, nanti akan ada software yang akan kita gunakan pada praktikum kedua insya Allah. Software yang akan digunakan itu namanya adalah, kalau saya menggunakan softwarenya namanya Astah Community namanya teman-teman. Ini namanya. Kalau teman-teman dapat yang versi Pro beserta kuncinya, alhamdulillah. Jadi sangat disarankan. Kalau saya biasanya yang saya gunakan itu adalah ini, Astah Community namanya. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya kalau boleh saya review, saya antarkan di awal ini, teman-teman, tampilannya seperti berikut kurang lebih. Oke, jadi nanti kita pilih diagramnya. Teman-teman tinggal pilih diagramnya, mau use case, mau class, mau activity, sequence, dan lain-lain. Activity, misal kita pilih use case. Jadi nanti konsepnya di sini teman-teman tinggal drag and drop aja gitu ya. Tapi tidak sembarangan drag and drop teman-teman. Nah, itu makanya yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman harus punya basicnya dulu, pegangannya dulu. Ingin membuat ini seperti ini, ada basicnya, ada pegangannya. Nah, oke teman-teman, di awal ini sebagai pengantar itu dulu. Insya Allah kita lanjut di tutorial yang kedua, beserta langsung saya contohkan dengan studi kasusnya langsung gitu ya. Jadi teman-teman akan mudah-mudahan tertarik dengan diambil studi kasus, lalu dibahas bersama-sama, langsung dipraktekkan cara membuatkan use case diagramnya seperti apa. Demikian dulu teman-teman, salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.